Sejarah awal mula berdirinya pemerintahan di Serui, Kepulauan Yapen. Kepulauan Yapen menyimpan banyak cerita historis manusia Papua pesisir Teluk Sairereng. Konon pulau ini menjadi bandar niaga di mana banyak lalu lintas perdagangan secara tradisional dilakukan untuk menukar berbagai barang-barang mewah dengan penduduk setempat dengan hasil-hasil bumi Kepulauan Yapen. Dalam artikel ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah perkembangan terbentuknya sebuah sistem pemerintahan Eropa yang telah lama terbentuk di Kepulauan Yapen. Kita akan mengaitkannya dengan literatur atau catatan kolonial Hindia Belanda Nederlands ini sebab wilayah ini telah lama dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Untuk memulainya kita akan melangkah ke abad ke-18 sampai memasuki abad ke-19. Kepulauan Yapen telah dikunjungi oleh seorang navigator dan penjelajah Belanda bernama Jacob Weyland. Di bawah bendera VOC Verenigde Oostindische Compagnie sejak tahun 1705. Tepatnya pada 28 April, armada tersebut mencapai Pulau Yapen. Jacob Weyland bersama pasukannya masuk di kampung Yobi Yapen Utara. Di sana mereka mendapat perlawanan sengit dari masyarakat kampung Yobi. Para tentara VOC berhasil memukul mundur penduduk Yapen, dan 6 orang penduduk setempat ditawan. Dari kunjungan mereka inilah Jacob Weyland membuat peta Pulau Yapen tahun 1705 dengan mencantumkan nama Jobi Yobe untuk menyebut Kepulauan Yapen. Dan tercatat pula bahwa 4 orang Yapen dibawa ke Batavia, Jakarta yang tinggal di sana selama beberapa tahun. Kemudian beberapa di antaranya pergi ke Belanda sampai pada tahun 1710 kembali ke Banda. Bertahun-tahun kemudian, sejak berdirinya Benteng Fort Dubus pada tanggal 24 Agustus tahun 1828 di Teluk Triton, Kaimana, kekuasaan Imperium Belanda mulai nampak di wilayah pesisir tanah Papua. Ekspedisi penyelidikan dilakukan secara intensif oleh pemerintahan Hindia Belanda. Di sepanjang pesisir tanah Papua, tujuannya adalah untuk memantapkan posisinya di New Guinea dan mempelajari berbagai kehidupan dan alam tanah Papua. Pada tahun 1875, melalui Residen Ternate, beberapa kepala diangkat sebagai penghubung pemerintah Belanda dan masyarakat setempat di Arwisai atau Serui. Beberapa kepala diangkat oleh Residen Ternate dan berdasarkan Besluit, tertanggal 12 Desember tahun 1875, kepala-kepala yang ditunjuk pada masa itu adalah 1. Oranojo Wilio Wiri 2. Mayor Sambari 3. Psanadi Andai Nebi 4. Woki ini telah lama tinggal di Ternate dan fasih berbahasa Melayu.
Tampaknya dialah yang digunakan sebagai penerjemah pada kunjungan residen tersebut. Hubungan diplomatik mereka telah terjalin sejak lama dengan orang asing, jejak mereka pun diikuti oleh generasi berikutnya yang melahirkan banyak para pemikir cerdas. Suara kita berkumpul, pemilihan umum, tanda demokrasi. Pada 1 Januari tahun 1917, Asisten Residen WKH, Ives mengunjungi Pulau Yapen. Momen kunjungan ini terdokumentasi dalam potret pada tahun itu. Terlihat acara yang dimeriahkan oleh beberapa masyarakat kampung di Kepulauan Yapen seperti Tubuyan, Serui, Manawi, dan Ansus, di mana dihadiri pula oleh kepala-kepala kampung. Dari kunjungan asisten residen ini, berlanjut sampai pada dikeluarnya surat keputusan atau Besluit pada 17 Juli tahun 1918, nomor 47 secara resmi dibagi menjadi wilayah administratif yang disebut Afdeling North New Guinea yang setingkat kabupaten. Pos pemerintahan Yapen Waropen berkedudukan di Serui dan pos pemerintahan Schouten Ilanden atau Biak berkedudukan di Bosnik. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, pemerintahan administratif di kota Serui mulai dihitung sejak tanggal 30 Juli tahun 1920 berdasarkan Stadsblad van Nederlands Indi 1920 nomor ke-713. Dalam surat tersebut ada 2 poin, di mana poin kedua menyebutkan bahwa Kepulauan Yapen dan Waropen yang berada dalam Afdeling North New Guinea akan menjalankan roda pemerintahan oleh seorang Bezaghebber yang akan ditempatkan di Serui sebagai pusat pemerintahan administratif. Sejak tahun 1918 sampai tahun 1920, Serui merupakan Afdeling. Sekitar tahun 1921 sampai tahun 1940-an, status Kepulauan Japengrup berubah menjadi Onderafdeling. Untuk menjalankan roda pemerintahan Japengrup Yapen Waropen di Serui, seorang Bezaghebber ditempatkan di kota Serui. Berikut pejabat-pejabat pemerintahan yang ditempatkan di Serui Yapen sejak tahun 1917 sampai tahun 1940-an. Pada masa pemerintahan Indonesia, Serui tetap menjadi ibu kota kabupaten. Pada era pemerintahan Indonesia dulunya Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Kabupaten Yapen Waropen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang masuk dalam Provinsi Irian Barat. Pada tahun 2008, kabupaten ini mendapat nama baru yakni Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebab Pulau Yapen terdiri dari banyak pulau-pulau, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama kepulauan ditetapkan sampai hari ini.